Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya nak, kita belajar bersama Miss. Kali ini kita belajar tentang ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Ya, ada 3 materi dalam bahasa Indonesia di subtema 2 ini, yaitu ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah dipelajari ya. Hanya saja di level 6 ini disatukan, tidak dibagi-bagi, dan mungkin sedikit ada kemiripan gitu ya, tapi beberapa juga ada perbedaan. Sudah pernah ya membuat ringkasan atau membuat rangkuman atau bahkan membuat ikhtisar, sepertinya sudah paham ya. Supaya lebih memahamkan, supaya mengingat kembali dan bersifat review, Miss jelaskan secara singkatnya ya. Nanti selanjutnya kita akan mengerjakan tugas di buku paket. Oke, simak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah tentang ringkasan. Ringkasan ini biasanya kita buat untuk meringkas suatu cerita ya, atau bisa jadi meringkas suatu dongeng gitu ya. Jadi bersifat lebih ke fiksi, atau bisa kejadian non fiksi tapi kejadian-kejadian yang ada urutan waktunya atau urutan tahapannya ya. Misalkan seperti contohnya cara membuat sesuatu gitu ya, itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, kita bisa menggunakan ringkasan. Artinya di sini kita membutuhkan urutan ya. Jadi untuk meringkas itu ada urutannya. Urutannya tidak boleh diacak gitu ya. Lalu ada tahapan ya. Biasanya di ringkasan itu terdapat urutan tahapan ya, dan itu harus ada gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke rangkuman. Nah, kalau rangkuman biasanya itu kita buat dari sebuah artikel. Oh iya, tadi kita buat ini dulu ya, maaf. Ini dari cerita cara membuat ya. Dan sebagainya. Nah, kalau rangkuman kita masuknya ke artikel. Tahu kan artikel? Ya, artikel itu seperti sebuah teks gitu ya. Nah, ini yang di halaman 92 di buku paket itu sebenarnya adalah sebuah artikel ya. Karena intinya lebih ke penjelasan gitu ya, dan dia berparagraf-paragraf. Nah, salah satu rangkuman gitu ya, cirinya itu adalah dari artikel. Dia memiliki asalnya itu teksnya itu adalah banyak paragraf. Lalu dia diambilnya dari ide pokok ya. Ide pokok apa? Ide pokok setiap paragraf. Jadi kalau ringkasan ya, kembali dulu ke ringkasan, dia diambil dari sebuah teks itu urutan. Misalkan tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, tahap 4 apa. Atau kalau dari sebuah cerita, alur kejadian pertama ini, kejadian kedua ini, kejadian ketiga ini, kejadian keempat ini. Sementara rangkuman kita ngambil ide pokoknya, kalimat utamanya, atau gagasan utamanya dari setiap paragraf ya. Beda kan? Sudah berbeda ya. Nah, sekarang kita masuk ke ikhtisar. Apa sih itu ikhtisar? Ya, ikhtisar itu adalah inti bacaan ya. Ikhtisar inti sebuah bacaan. Dan di dalam sebuah ikhtisar kita tidak memerlukan sajian isi dari semua hasil karangan. Misalkan karangannya panjang sekali, bahkan berparagraf-paragraf, tapi kalau tugasnya ikhtisar, kita tidak harus mengambil setiap ide pokok paragraf. Itu namanya rangkuman. Kalau ditanyanya ikhtisar, intinya apa sih? Gitu. Ya. Kalau sebuah artikel menceritakan tentang perkembangan generatif, nah berarti kita tinggal cari tuh perkembangan generatif apa ya, jenis apa ya, contohnya apa ya gitu.
itu namanya ikhtisar. Tapi kalau disuruh untuk merangkum, artinya kalian harus mengambil ide pokok dari setiap paragraf, lalu kalian jabarkan menjadi sebuah karangan baru gitu, atau sebuah artikel baru. Tapi kalau dari sebuah ringkasan, cara membuat misalkan biji salak, caranya pertama harus dikupas dulu, lalu harus diapa gitu. Oke, jadi bisa ya membedakan antara ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Oke, baik ya, sekian penjelasan dari Miss tentang rangkuman, ikhtisar, sama ringkasan ya. Semoga lebih dipahami kembali tentang ketiganya. Sedikit mirip tapi ternyata berbeda juga ya. Nanti kalau masih bingung, boleh diputar ulang kembali videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi